Dalam riwayat sejarah para nabi dan rasul terdapat beberapa kaum yang dibimbing oleh para nabi. Salah satu kaum yang paling sering disebut dalam sejarah maupun kitab yaitu kaum Bani Israel. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhash dan salah satu keturunan Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau diberi amanat untuk membawa kaum Bani Israel kembali pada ajaran Allah. Ketika itu kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas pertama diutus diperkirakan tahun 870 sebelum Masehi dan periode sejarahnya diperkirakan 910 sampai 850 SM. Nabi Ilyas diutus di daerah Balabak sebelah barat Damaskus di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel menyembah berhala. Nama kota Balabak atau disebut juga dengan Baalbek berasal dari nama berhala yang disembah kaum Bani Israel. Berhala tersebut bernama Bala, yang merupakan patung yang terbuat dengan emas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah SWT untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel semua untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepadanya. Namun raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai berhala. Mereka kemudian menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang Nabi Ilyas sembah benar-benar ada. Kaum Bani Israel juga bersengkongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman yang diberikan kaum Bani Israel, Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan berpindah-pindah tempat. Ia kemudian memutuskan bersembunyi di sebuah gua. Selama berada dalam gua, Allah memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Bencana pun datang kepada kaum Bani Israel di kota Balabak. Bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari penduduk satu demi satu. Bencana tersebut telah membuat kekacauan di kota Balabak. Binatang ternak pun ikut menjadi korban dalam bencana itu. Bani Israel meyakini bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut. Bani Israel bersama raja bersepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya dari kota Balabak. Pada suatu hari, persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh raja dan kaum Bani Israel. Nabi Ilyas merasa dalam bahaya, maka ia terpaksa berpindah tempat dengan menyusuri sungai. Nabi Ilyas lalu menemukan sebuah rumah terpencil, memberikan salam dan bertemulah ia dengan salah satu tuan rumah yang merupakan seorang perempuan. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di situ. Saat itu, di rumah tersebut ada satu laki-laki dari anggota keluarga yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit itu atas ucapan terima kasih karena telah diizinkan bersembunyi. Akhirnya, anggota keluarga yang sedang sakit itu sembuh atas izin Tuhan. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Balabak yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang dialami kota tersebut karena berhala yang disembahnya tidak bisa menyembuhkan penderitaan kaum mereka. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah dengan izinnya, kaum Bani Israel terlepas dari penderitaan. Para Bani Israel menghancurkan patung-patung Baal yang sebelumnya disembah oleh kaum tersebut. Setelah itu perkampungan Bani Israel diturunkan hujan kemudian sawah dan ladang dijadikan subur kembali serta binatang ternak berkembang secara subur mereka hidup dengan damai. Namun setelah beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas berdoa kembali kepada Tuhan agar mereka dibukakan hatinya. Tetapi akhirnya bencana kekeringan melanda kaum Bani Israel kembali, dan Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya dari perkampungan tersebut.